Kalau menyelesaikan masalah orang itu gampang. Yang sulit itu memahami karakter. Nah, sekarang datang dengan masalah yang sama. Masalah hutang misalnya, paling umum ya. Satu hutang ini, satu cicilan iki urung tak cicilan iki. Tapi kan ketika memberitahu orang ini, yang ini dikasih tahu dengan sabar. Dek wis iso ngerti. Yang ini dikasih wirid, mungkin. Yang ini dikon sabar tok ngamuk malahan. Kayak solusi kok sabar tok. Nah. Jadi subhanallah dulu itu kalau kita melihat kisah-kisahnya salafun sholihun, di dalam mereka ini ketika mensyukuri nikmat-nikmat Allah, mensyukuri kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala, karunia apapun itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka itu mereka syukuri yang luar biasa. Mereka senang betul, mereka nikmat. Dan itu terungkap bukan cuma dengan lisan, tapi juga dengan perbuatan, dengan sikap. Karena gini, ujian itu ketika timbul, ujian itu di masyarakat ya, ketika timbul di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada masalah. Janjane iku masalah kan mendewasakan kita. Jangan tak kayak PR iki karapen. So. Saya sahabat, kita kan sudah gitu dulu kadang. Ya sudah ndak lulus. Ya udah munda yang ini terus. Katanya anak itu kalau panas itu mau pinter. Anak kecil cegukan berarti meh tambah gede. Ya. Kita saja tidak tega lihat anak, tapi anak itu ya berjalan gitu dan kita dengan entengnya mengatakan bahwa anak ini masih tambah pinter. Anak kecil yang kudunya awake dhewe kita tega, ya memang kita tidak tega, panas ya Allah. Tapi kadang kita juga dengan tenangnya karena ilmu turun temurun iki mau, ilmu titen iki tambah pinter iki nang kayak air apa kok kayak brambang kayak. Ya kita tenang. Tapi kenapa kok di saat kita ini dapat ujian? Mungkin dapat masalah. Entah masalah itu besar atau kecil, tapi kita sudah KO dulu di depan. Sudah saya tidak mampu. Waduh berat banget ini gini. Mendramatisir. Ya saya tidak tahu apa karena kakean nonton Ikatan Cinta ya betul. Ya, jadi ketika masalah itu timbul saya ingat Habib Umar bin Hafid. Dikisahkan sama guru saya Habib Alwi. Habib Umar bin Hafid dengan kita tahu alhamdulillah insyaallah beliau panjang umur saya tahu. Habib Umar bin Hafid ini kan dengan keilmuan beliau, bahkan beliau ini fatwanya ditunggu oleh ulama dunia bukan umum. Ulama pun menunggu daripada fatwa beliau. Ketika Habib Umar bin Hafid pada saat itu beliau itu punya tanah. Seingat saya kurang lebihnya 1000 meter, hampir 1000 meter. Beliau punya tanah. Ya sudah dipatok lah dengan kayu patok begitu. Memang mau dibangun untuk saya kurang paham apakah untuk cabang, pondok cabang apakah untuk. Tapi itu punya beliau. Dan beliau pada saat itu pernah lihat, nengok tanahnya. Bersama anak beliau, Sayyid Salim yang sudah sering juga familiar di Indonesia beliau, Sayyid Salim ini. Maka Habib Umar ini tiba-tiba ada orang yang kurang suka sama beliau tapi ngakoni tanahnya beliau itu miliknya. Padahal suratnya komplit. Tapi orang itu bilang tidak, keliru. Ini orang yang jual sama ayahmu, bilang sama Sayyid Salim anak Habib Umar. Orang yang jual sama ayahmu ini orang yang salah. Harusnya itu cuma batas ini, tapi tidak. Ini kok saya juga punya saya ini kok dikenakan. Harusnya itu tidak sampai segini. Orangnya keliru hitungannya tanahnya. Loh, tapi ini suratnya apa kalau akta jual beli dan sebagainya ada semua. Maka subhanallah ketika disampaikan itu sampai dia pentok ke abahnya akhirnya, ya abah ini ada yang ngakoni tanahnya abah ini diakoni sama satu orang. Terus bagaimana? Sudah tak tunjukkan bah suratnya. Orangnya nggak mau tahu bah. Yang namanya seorang anak ya. Seorang anak itu gimana kalau abahnya atau orang tuanya itu pasti emosi. Sayyid Salim, saya sudah berusaha begini. Habib Umar dengan tenang aja. Terus orangnya gimana? Tidak mau baca itu. Beberapa ratus meter tuh diakoni semua tanahnya dia. Katanya Habib Umar, kasihkan.
Bahkan semuanya nggak ada apa-apa, kasihkan. Masya Allah. Wah, enteng ngomongnya. Loh, Bah, katanya Habib Umar, gara-gara ini apakah Abah mau berantem? Tidak mau, Abah. Cuman gara-gara ini Abah mau berantem. Kasihkan. Masya Allah. Legowo sing kayak gini ini loh. Legowo yang kayak gini nih loh yang berat. Karena kita ini kita ini kadang-kadang apa? Dapat sudah punya nama, mungkin kita dikenal ustadz lah, dikenal penceramah, dai. Kadang kita punya gengsi tersendiri. Tapi ketika dapat masalah kayak gini kelihatan di mana rasa kasih sayang kita sama umat itu di mana. Itu kelihatan. Bahkan beliau difitnah Habib Umar bin Hafid itu. Habib Umar ini mengajarkan sama santri-santrinya itu syirik. Syirik dari mana? Oh iya, kan santri cium tangan, pakai nunduk, syirik ini. Nyembah tuh hanya kepada Allah Ta'ala. Habib Umar dengan jawaban cerdasnya ketika sudah beberapa kali orang itu menyampaikan seperti itu, menghasut orang-orang yang di sekitar. Maka Habib Umar itu cuma ngambil pulpen orang tadi ketika ketemu sama Habib Umar. Pulpennya orangnya dijatuhkan. Orangnya terus ngambil. Kata Habib Umar, jangan syirik. Masa sama pulpen kamu sujud? Cerdas Habib Umar bin Hafid ini. Ya, artinya memberikan pelajaran sama orang itu seperti. Bahkan di sisi lain, ketika ada orang yang betul-betul nggak suka sama Habib Umar, didatangi sama Habib Umar, dicium tangannya. Orang dibenci sama Habib Umar, nangis, yang menitikkan air mata. Artinya pukul dengan akhlak. Nah, yang seperti ini sulit, sulit, karena di dalam hati kita ini mesti ada sesuatu potensi mendudukkan diri. Beliau pernah bilang, saya senang betul sama satu ucapan beliau itu. Orang yang berbuat satu kemaksiatan karena dia khilaf atau satu kesalahan atau kekurangan dalam ibadah, dia menyesal. Ada afdol, lebih baik daripada orang yang melakukan satu amal kebaikan dan bangga dengan amalnya. Itu mesti lebih afdol. Ya kita ini bukan kadang ya, sering ya, bangga sama amal kita ini, kita sering. Dan kita merasa yang paling wah, walaupun kita tidak nulis di status kita melakukan apa hari ini, kita tidak nulis status. Tapi terlalu sering kita bangga dengan amal-amal kita. Kalau lihat orang gitu, deloken moro kene takon ning aku kan ngerti nek aku ki wong apik. Itu mesti ada gitunya. Ya. Kita tuh mesti ada gitunya. Sehingga ya keberkahan dari apa yang kita dapat seakan-akan tidak kita rasakan terlalu dan haba, sia-sia. Amal bilal ilm, ilmu tanpa ilmu tanpa amal itu sia-sia. Amal tanpa ikhlas sia-sia. Tapi ngomong ikhlas ya, kalau nunggu ikhlas katanya orang tidak jadi ngamal. Pokoknya gasik ngono ae. Pokoknya gas dulu. Tapi itulah ujian kita dalam kehidupan. Sebetulnya misi kita itu dengan kita dakwah di luar, kita ini ngajar, kita ini jenengan-jenengan itu semuanya dengan berbagai macam profesi apapun, kan tidak harus ceramah. Kadang orang ini pengertiannya sempit, dakwah itu ceramah. Enggak. Ya dengan media-media begini ini namanya dakwah. Muru'ah itu tidak boleh ditinggalkan. Karena muru'ah itu berakhlak, hemat kata saya, berakhlak sesuai zamannya. Tanpa meninggalkan pedoman ilmunya salaf. Sanad tetap. Tapi zamannya Facebook. Zamannya live IG. Enggak apa-apa. Ya kita pakai yang ada. Tanpa kita berpikir bagaimana caranya kita mungkin membuat IG seperti IG begitu. Membuat seperti mau bikin HP caranya enggak, kesuwen entek waktune. Sing ono dilakoni. Yang ada kita jalani. Penambahan-penambahan itu pasti seiring berjalannya waktu. Karena banyaknya di luar sana ini yang mengalihkan perhatian dengan, saya sedih betul ketika banyak orang-orang ahlu sunnah ini perhatian mereka kepada pendahulunya yang soleh itu teralihkan dengan judul-judul menarik yang ada di YouTube. Padahal yang bicara kan
Masya Allah, orang-orang yang jauh dari salaf. Walaupun mereka menamakan saya ini pengikut salaf, saya ini, tapi kenyataan salaf yang mana kita tidak tahu. Dan betul-betul mengalihkan perhatiannya para umat ini ketika melihat segala sesuatu yang berkaitan dengan problematika kehidupan mereka, kemudian mereka ngetik dengan jempol mereka di YouTube, keluarlah judul-judul menarik. Dan yang keluar itu judul-judul orang-orang yang tidak bersanad ilmunya, rata-rata, saya tidak bilang semua. Akhirnya mereka nonton asik pajang status. Akhirnya kita yang paham, loh gue genaya Ahlus Sunnah apa Ahlus Sunnah KW. Nah inilah yang bahaya. Dan pergerakan seperti ini luar biasa. Dan kita sangat-sangat mendukung, karena di antara mereka orang-orang soleh juga dengan keadaan yang ada pada saat itu mereka berdakwah, memberitahu cara masyarakat ini cara begini, memberitahu setiap lini masyarakat itu diberitahunya itu dengan mungkin cara-cara yang tidak semua sama. Habib Anis itu juga ucapan ini dinisbahkan sama Habib Anis. Saya tidak berani ngomong ini, cuman ucapan ini dinisbahkan kepada Habib Anis. Dia pernah bilang bahwa kalau menyelesaikan masalah orang itu gampang, yang sulit itu memahami karakter. Nah, sekarang datang dengan masalah yang sama, masalah hutang misalnya paling umum ya. Satu hutang ini, satu cicilan iki urung tak cicilan iki. Tapi kan ketika memberitahu orang ini, yang ini dikasih tahu dengan sabar, dia wis iso ngerti. Yang ini dikasih wirid, mungkin. Yang ini dikon sabar tok ngamuk malahan. Kayak solusi kok sabar tok. Nah, yang ini harus dijak wedangan dulu, yang ini harus ada cara. Karakter inilah yang sulit. Nah, ketika karakter orang yang bermacam-macam ini tadi, harusnya juga kita kembalikan kepada diri kita bahwa mereka para salaf pun juga berkarakter, punya karakter ini. Tapi subhanallah, mereka orang-orang para pendahulu kita yang soleh ini dengan karakter mereka yang bermacam-macam, tapi semuanya itu nama mereka harum sampai detik ini. Nama mereka itu harum sampai detik ini. Karena walaupun mereka beda cara pandang dengan ulama lain di zamannya, yang sama-sama ulama kita, salaf kita di zamannya, walaupun cara pandang mereka, tapi subhanallah mereka semuanya itu dengan perbedaan itu tercipta ucapan Rasulullah, perbedaan di antara umatku itu rahmah, kasih sayang, terjalin kasih sayang yang baik. Tapi sekarang bagaimana kondisinya? Coba kita lihat. Antar ustadz satu dengan yang lainnya sama-sama berdakwah, jamaahnya yang sini ngundang ustadz yang lain, ustadznya yang satu marah. Atau mungkin dengan ketika dia sudah mendudukkan sekali lagi karena merasa tadi, sehingga mendudukkan dirinya sebagai seorang yang hebat, seorang yang akhirnya ketika ada kesalahan dari santrinya atau apa, dia marahnya luar biasa, dia Masya Allah, sifat rahmahnya itu jauh dari sifat rahmahnya Kanjeng Nabi. Saya menyimpulkan, semakin tinggi makom seseorang akan semakin tinggi rahmahnya. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin dekat sama Allah, semakin tinggi rasa kasih sayangnya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur. Kanjeng Nabi kepengin jenengan kabeh iki ya mukmin. Orang-orang itu ya dikasih pengertian sama Rasulullah, dikasih tahu sama Rasulullah, diajari sama Rasulullah, menginginkan bahwa semua ini jadilah orang-orang yang juga menikmati surga. Ora dipek dhewe surga nih. Nah, itu rahmah, sehingga kita ngadakan maulid, suaranya terdengar. Pasti kalau mungkin pakai di tempat terbuka, mungkin ke bawah angin ke sana, kita niatkan orang yang dengar ini paling tidak insya Allah mereka akan menjadi orang yang baik atau tersentuh hati mereka. Waktu itu pernah silaturahmi 2 bis dari Bali. Saya kebetulan dapat dawuh untuk menyambut, tapi kondisi saya suara masih serak yang parah pada saat itu. Ketemu saya sama salah satu ustadz yang membimbing, kebetulan soalnya dari Jawa Timur, tapi tinggal di Bali. Saya tanya, ini 2 bis ini tamu ini sebetulnya
mereka ini memang pengen ziarah, pengen penduduk asli Bali. Betul, Habib, dia ini penduduk asli Bali mereka ini. Dan mereka ini semua mu'alaf. Dan itu pemuda-pemudi. Kurang lebih sekitar 90 sampai 100 orang. Ya, 50-50 separuh. Kurang 40 orang perempuan, tak salah. Yang sisanya orang laki. Mu'alaf, kok bisa mereka mu'alaf itu? Masya Allah, kisah singkatnya bagaimana? Begini Habib, ini daerah mereka ini, kanan, kiri, depan, belakang ini ada rutinan simtud duror, dan mereka dengar simtud duror itu, kemudian mereka datang, tanya ini apa, sampai mereka syahadat. Masya Allah. Itu kan ya, rahmahnya itu semakin tinggi. Itulah yang membedakan di mana Ahlus Sunnah dengan yang lainnya. Karena mungkin orang-orang lain, ya kalau skop pokoknya surga kaplingnya pek dhewe. Sing liyane wis jenengan ndak melu saya neraka mawon. Kontrak kok. Nah. Jadi ini mungkin dia menyuap malaikat Ridwan apa mungkin mungkin makomnya sampai situ. Diunjuk, Beb. Moga yang lain. Nah, keteladanan seperti ini yang di antara kita terkadang kesulitan untuk mempraktekkan. Walaupun ya harus ada usaha ikhtiar, karena yang menunjukkan perbedaan antara kita dengan mereka itu ya di situ, sikap kita dengan masyarakat. Sikap keseharian kita, cara bicara kita, konten isi ceramah kita. Itu yang membedakan kita dengan mereka. Karena Allah sudah kasih kita ini nikmat yang subhanallah lebih-lebih, dan kita ini dikasih contoh dengan mereka para wali songo itu berdakwah seperti apa, dengan lembutnya, dengan akhlaknya, dengan halusnya yang tidak langsung pada saat itu merubah semua tatanan adat masyarakat, tidak. Jadi kalau antum lihat coba di beberapa pelosok sampai detik ini, kalau ada bayi lahir kan dikei hari-hari kayak lampu. Nah, sampai sekarang banyak sekali saya lihat. Ada orang yang pada saat itu jalan sama saya, kemudian mengatakan, itu apa itu? Dia tidak tahu. Saya kasih tahu bahwa itu hari-hari kasih lampu memang supaya dengan harapan anak itu padang, masa depannya cerah, anak itu jadi anak yang baik, hatinya lembut. Wah, itu kan tidak ada ajaran. Loh, sebentar. Apakah ini melanggar syariat? Mana dalilnya kalau ini keluar dari syariat? Apakah dengan dia madangi hari-hari ku nglarani tonggone, nyakitkan hati tetangganya, ngambil hak tetangga? Kan enggak. Loh, tapi kan tidak ada tuntunan. Kalau Anda tidak menemukan riwayat, mungkin Anda belum tahu maksud dan tujuan orang-orang ini dari leluhur. Seperti jangan kaget Anda ngeroi anakmu dengan berambang ikut ketika sakit, itu dalilnya mana? Apakah mungkin ada hadis Kanjeng Nabi itu ketika anak panjenengan sakit keroi mereka dengan berambang kan tidak? Bahkan Kanjeng Nabi tidak makan makanannya dari pada saat itu Abu Ayyub Al-Ansori satu kali waktu disuguhkan sama Kanjeng Nabi itu utuh tidak dimakan. Tapi Rasulullah sifatnya Rasulullah ora maido tapi ora didahar. Abu Ayyub bingung, wong 7 bulan nginep rumah Abu Ayyub kok Kanjeng Nabi itu. Bingung Kanjeng Nabi niku. Abu Ayyub itu bingung. Loh, salahku apa? Ya Rasulullah, salah apa ini kok? Makanan ini kok utuh, ini kenapa? Apa ada yang keliru? Enggak. Masya Allah. Ajib, bagus ini, enak. Cuman saya tidak makan sesuatu yang dimana memang di situ menghalangi malaikat Jibril itu nanti tidak turun, tidak bawa wahyu Quran. Karena ada bawangnya. Langsung itu pada dalam riwayat masakan favoritnya Abu Ayyub. Detik itu pun Abu Ayyub langsung bilang, mulai detik ini bilang istrinya, jangan masak masakan yang pakai bawang. Mengikuti orang yang dicintainya, mengikuti para salafnya, mengikuti apalagi Rasulullah langsung. Ya, nah, kalau kita saat ini mengikuti orang-orang yang kita cintai dari salaf kita, apakah bisa seperti Abu Ayyub ini? Makan tanpa bawang. Cari restoran. Padahal semua tidak ada. Padahal masakan kita rata-rata orang aku bawang tidak sedep jadi. Bahkan ya dinggo kerokan iku mau bahkan mungkin berambang gitu.
Tidak sedap. Kayak di Semarang mungkin tahu Semarang itu tahu gimbal. Tahu gimbal. Nah, itu ada ulekane kok yang nganggo bawang. Tahu kupat kalau di Solo duduhe bawang tok malahan. Masakan-masakan kita. Tapi apakah harus kemudian kita makan itu tidak ngikuti Kanjeng Nabi atau mengingkari? Ya enggak, bukan segitunya. Artinya kita makan makanan itu kalau mau ke masjid ya kumur ya sikatan, selesai. Ya repot artinya kalau kita terus bilang sama ibu kita atau istri kita yang masak bilang sudah ini jangan masak masakan yang pakai bawang. Sejak sekarang berhenti. Ya, terucap kata-kata minggato itu tadi. Ya. Jadi mereka seperti itulah. Artinya kalau kita melihat mereka kehidupan mereka para salaf jauh. Kalau kita ini jauh betul dibandingkan mereka ini jauh kurang kita. Semangat ibadah mereka dan mereka itu selalu merasa kurang. Tapi mereka tidak kaku di masyarakat. Lunak hati mereka itu di masyarakat, lunak, nyaman, ayem. Siapapun di antara mereka yang mendekat, mereka dan salah didudukkan sama mereka, diterima, ditanya sama mereka, keperluannya apa, hajatnya apa. Dan mereka tidak kaku. Tapi ketika mereka sama Allah Subhanahu wa taala, mereka beribadah berduaan sama Allah taala, mereka menundukkan, mereka nangis, mereka minta sama Allah. Nah, ini para salaf kita di dalam mereka ngikuti jalannya, amalnya orang-orang tuanya, mereka seperti ini. Bahkan sampai Habib Anis, kalau saya ditanya dan dilarang, ini maulid ini kan kenapa? Karena abah saya gini. Sudah jawaban simpel kata Habib Anis. Ini kok pakai acara hadrah, abah saya gini dulu. Nggak lanjutkan. Enggak nabi-nabian gitu. Nggak ada. Abah saya gini selesai. Paling enak, paling dekat. Nah, kalau sekarang ngapunten, orang-orang yang mungkin nggak suka dengan kegiatan, ada orang yang meninggal ditahlilkan, yasinan, berjanjen, jangan kok mbahnya, bapaknya itu dulu mesti seneng. Nah, dia tidak, berarti kan dia otomatis ngecap bahwa bapaknya, mbahnya dan sak terusnya itu mereka orang-orang yang ingkar sunnah, gitu aja. Berarti otomatis anak-anak seperti ini adalah anak-anak durhaka dengan orang tuanya. Dalilnya komplit dengan Al-Quran. Masuk bapaknya gini, anaknya tidak mau dengan mengatakan sudah ini keliru ini, berarti kan dia otomatis ngecap bapaknya dengan kejelekan tanpa, walaupun itu tidak secara langsung. Tapi berarti dia ngecap bapaknya itu dengan keburukan. Nah, inilah anak-anak durhaka yang sesungguhnya. Otomatis seperti itu. Karena tidak ngikuti salaf. Padahal ngikuti salaf ini dengan jalan kita ini, walaupun belum amal seperti mereka, tapi kita cinta dengan mereka dan kita ada di rel mereka, kita akan sampai. Itu mau tidak mau itu pasti. Mau nggak mau itu pasti. Habib Anis nulis di kamar tamu. Jadi kalau jenengan ke Masjid Riyadh, jenengan tahu tempat Hatam Bukhari di Zawiyah tuh tahu ya. Nah, itu di belakangnya situ itu ke timur lagi. Jenengan lihat ada kamar tamu. Biasanya kalau tamu-tamu Yaman tidur di kamar itu. Satu ruangan tuh ada 2 kamar. Nah, di samping di bagian selatan itu di atas tulis sama Habib Anis satu ayat. Waladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nah, itu orang-orang soleh yang anak cucu mereka mengikuti mbah-mbah dalam keimanan, dalam ketakwaan, maka Allah akan susulkan derajat mereka walaupun amalnya belum sesuai dengan mbah-mbah. Tapi satu langkah engkau di jalannya para salafmu, maka salaf akan mengayunkan tangannya untuk menggandengmu. Kalau kita di jalannya, kalau enggak, kesusahan kita. Karena kita realnya saja sudah beda lah, bagaimana kita mau digandeng sama mereka. Jadi ya, mau zikir, mau amalan apapun itu, kalau kita ada di realnya mereka, kita selamat. Kita akan dibantu dan walaupun sekali lagi amal kita jauh dibanding amal mereka.
Karena bangunlah jiwanya ini sudah kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Percaya dan iman sepenuhnya dengan karomah mereka. Contoh Imam Ali Zainal Abidin itu kalau sholat sunnah itu 1000 rakaat setiap malam. Nah, kalau dimasukkan sini ya tidak bisa. Mau iman. Dan kita mau meniti waktu betul-betul. Kalau sholat 2 rakaat itu paling cepat 2 menit. Ini 1000 rakaat berarti berapa jam berarti? Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi Allah berikan mereka ini dimensi waktu keberkahan yang luar biasa yang tidak bisa kita bayangkan. Dan itu kita sudah iman dulu. Ini sudah merupakan ciri orang soleh. Percaya sih itu. Tapi kalau kita ada ragunya, Anda generasi micin yang sesungguhnya. Sudah kemasukan virus akidah. Nah, ini orang kayak gini yang harus dikarantina ini malah. Divaksin bun-bunane saja. Karena sudah meragukan. Jadi mereka menggunakan otak mereka itu untuk mengotak-atik tatanan yang sudah ada. Ya keliru. Nah kalau kita ini kan iman, percaya sepenuhnya, iman, mukjizat pasti, tapi karomah, saya masih milih-milih, berarti belum sempurna. Ya kalau buat istilahnya kita mau tahu keimanan kita sebesar apa itu, ya lihat ininya dulu coba. Bagaimana mereka orang-orang yang beriman sama Allah hingga mendapatkan hadiah dari Allah, kita sebut karomah. Atau kharikul ada berbuat segala sesuatu yang mungkin di luar umum, out of the box, di luar umumnya manusia. Mereka bisa ini, bisa itu. Tapi mereka orang soleh, bukan sembarang kita harus kemudian mempercayai ini wali asal wali karena kelihatan karomah. Karena antara istidraj sama karomah ini ada jauh beda, satu dari setan, satu lah. Tapi ketika kita melihat karomah mereka dan kita iman sepenuhnya, percaya, sempurna ini. Ini berarti imannya sudah insya Allah genah lah, walaupun belum kelas level yang tinggi mungkin begitu ya. Tapi imannya sudah baik.